Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di episode terbaru dari podcast kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farid. Dan sekarang, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu pembicara ya tentang Arab Saudi, lebih tepatnya tentang oil booming. Oke, sebelum itu, bolehlah perkenalan dulu satu-satu ya Kak. Aku Mutiara Afsat Rizky. Nama aku Syahwat. Nama aku Safa Marwa. Oke, kami kedatangan mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia, yang dimana mereka itu emang mahir lah dalam kebudayaan Arab gitu. Makanya kami datangkan tamu-tamu yang keren gini kok. Amin. Oke, gimana nih kalau misalnya kita mulai pembahasan pada pagi hari ini? Ya boleh. Oke. Oh iya, oil booming ya. Membahas tentang oil booming itu emang sekarang tuh lagi banyak diperbincangkan kan sama pemuda-pemudi Indonesia. Karena yang dimana oil booming itu memiliki kenaikan signifikan di Arab Saudi, sehingga Arab Saudi itu kaya lah seperti sekarang ini ya. Oke, sebelum itu bisa nggak sih Kak kayak ngejelasin apa itu oil booming gitu? Siapa yang mau jelasin? Oke, saya bisa mulai. Oil booming itu adalah periode ketika harga minyak meningkat secara signifikan. Di dunia Arab ini sangat berpengaruh karena banyak negara bergantung pada pendapatan dari minyak. Oke. Betul. Terus aku juga tertarik untuk membahas ini sih, karena bagaimana ketergantungan pada minyak terus bisa mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia di negara-negara Arab. Berarti emang dari minyak ini ya memiliki banyak banget sisi positif lah dari oil booming ini ya. Iya. Tapi ada nggak sih Kak kayak misalkan sisi negatif lah dari oil booming ini? Iya, tentu aja ada dong. Jadi ketergantungan minyak itu bikin orang merasa nggak perlu mengembangkan keterampilan mereka. Jadi banyak pekerjaan yang tersedia di sektor minyak sehingga orang-orang tuh nggak termotivasi untuk mencari peluang di sektor lain. Jadi mereka tuh terpusat sama sektor minyak aja. Orang-orang nggak mau mengembangkan bakat mereka di sektor yang lain. Jadi berpotensi menimbulkan masalah pas harga minyak itu turun. Ketergantungan sama minyak gitu lah ya. Iya, jadi pendapatan mereka juga sangat turun. Gimana tuh Kak kayak contoh dari ketergantungan minyak tersebut lah? Bisa di-spill nggak Kak? Contoh masalahnya itu kayak pas harga minyak turun pada tahun 2014, itu banyak negara penghasil minyak mengalami kesulitan ekonomi. Terus mereka tuh kayak terpaksa gitu memotong anggaran dan mengurangi investasi, termasuk negara Arab ini yang sangat bergantung pada pendapatan minyak pada saat itu. Berarti emang terlihat banget lah waktu 2014 itu penurunan harga atau anjlok banget lah negara Arab ya. Iya, Tapi ada nggak sih kayak terobosan baru gitu loh di Arab Saudi ini? Nah, inilah saatnya reformasi budaya oleh Muhammad bin Salman yang saat itu menjabat sebagai putra mahkota Arab menjadi sangat relevan. Betul, terus juga Muhammad bin Salman itu menciptakan reformasi yang dikenal dengan Saudi Vision 2030. Terus dia tuh berusaha mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Nah, yang paling mencolok di Saudi Vision itu adalah langkahnya untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Yang dimana sebelumnya itu perempuan nggak boleh ya untuk bekerja sendiri, keluar tanpa mahram dan lain sebagainya. Berarti nggak boleh kayak nyetir sendiri gitu lah ya? Nggak boleh, sekarang udah boleh. Berarti reformasi ini emang sangat mencolok lah kayak seperti zaman dahulu. Sekarang kan boleh ya perempuan-perempuan itu bekerja gitu ya dalam sektor apapun itu. Gimana tuh Kak? Kayak jelaskan bagaimana tantangan reformasi gitu. Nah, reformasi ini tuh kan memungkinkan perempuan untuk mengemudikan mobil, bekerja di berbagai sektor, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Ini tuh langkah besar menuju kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan untuk berkontribusi lebih banyak dalam pembangunan ekonomi. Benar banget. Terus juga generasi muda sekarang ini tuh banyak banget memiliki harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Kayak mereka tuh ingin terlibat aktif dalam proses pembangunan dan melihat adanya perubahan positif di masyarakat. Nah, tapi kita juga harus mempertimbangkan tantangan yang ada. Banyak kalangan konservatif yang merasa bahwa perubahan ini mengancam nilai-nilai agama dan tradisional mereka. Bagaimana menurut kalian? Betul banget, karena seperti yang kita ketahui kan negara Arab itu dipenuhi dengan ulama-ulama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman kan. Iya.
Terus juga sementara beberapa kebijakan Saudi Vision itu dianggap menyeleweng gitu. Jadi kayak dianggap apa namanya nggak sesuai lah. Tidak sejalan gitu sama agama gitu ya. Melenceng dari syariat, kayak misalkan sekarang udah diperbolehkan konser BTS, terus Asik. Blackpink, Iya, udah boleh. K-pop udah kesana semua Iya, ya. terus udah membuka bioskop, terus wanita udah boleh ngendarain kendaraan dan keluar tanpa mahar. Itu juga sebagai salah satu kebijakan lainnya. Sebenarnya resistensi dan konservatif ini tuh hal yang wajar ya dalam Iya, proses perubahan. Dan reformasi ini sendiri tuh sebenarnya kalau diterapkan dengan baik itu bisa menjadi contoh positif bagi negara-negara lain di kawasan tersebut. Tapi ada nggak sih kayak misalkan tantangan ataupun apa ya, konservatif gitu lah, antara pihak keluarga ataupun pihak dari ulama atau dari pihak-pihak yang lain, ada nggak gitu? Wah ada tuh Kak, jadi bahkan beberapa anggota keluarga kerajaan tuh juga menunjukkan resistensi atau konservatif terhadap visi 2030 ini. Apalagi keluarga kerajaan yang mereka tuh merasa bahwa reformasi itu mengancam posisi berjabatan mereka. Nah, itu bukan misalnya telah melakukan penangkapan terhadap sejumlah pangeran yang dianggap tidak sejalan dengan visinya, termasuk dalam operasi anti korupsi yang kontroversial pada tahun 2017, di mana banyak pangeran dan pembisnis terkemuka ditangkap. Terus juga Muhammad bin Salman itu meluncurkan kampanye publik untuk mendukung visi 2030 dengan menekan pentingnya moderasi dan pembaruan dalam Islam. Terus dia juga berusaha nih untuk membangun citra Arab Saudi sebagai negara modern yang terbuka kepada dunia. Berarti dari Arab Vision 2030 ini banyak banget lah terobosan-terobosan positif gitu ya untuk negara Arab tersebut. Pasti juga negara Arab seperti yang kita tahu ini udah maju kan ya? Iya. Itu gimana sih Kak keadaan Arab Saudi sekarang ini gitu? Apakah lebih maju ataupun lebih mundur dari sebelumnya? Nah, dengan adanya Saudi Vision ini ya, Iya. menurut laporan terbaru, ekonomi Arab Saudi itu udah tumbuh sebesar 3,1% pada kuartal pertama tahun 2023. Dan itu menunjukkan pemulihan yang baik setelah pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 8,7% tahun lalu. Jadi aktivitas non minyak itu tumbuh lebih pesat, mencapai 5,8%, sementara sektor minyak hanya tumbuh 1,3%. Jadi negara Arab itu udah mulai berkembang dan walaupun masih menunjukkan ketergantungan, Iya. tapi dia punya pendapatan lain. Nah, menariknya lagi, meskipun ada ketergantungan pada minyak, Arab Saudi mulai menunjukkan diversifikasi dalam ekonominya. Nah, salah satu langkah besar dalam proyek ini itu yaitu proyek pariwisata di Laut Merah. Nah, Arab Saudi itu berencana membangun 50 hotel ramah lingkungan di sepanjang pantai Laut Merah. Terus juga proyek ini tuh nggak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan, tapi juga bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati kawasan tersebut. Jadi bisa dibilang sih masih ada bagusnya karena masih itu kan melestarikan keanekaragaman hayati. Terus juga proyek ini tuh sejalan dengan visi 2030 yang ingin mengurangi ketergantungan pada minyak. Tapi itu kan tadi ngomong bahas-bahas tentang Laut Merah gitu ya di Arab Saudi. Itu emang lautnya warna merah apa gimana itu? Enggak. Terus warnanya apa itu? Laut merah itu kadang warna merah, tapi Oh. nggak selalu warna merah. Jadi warnanya itu biru kehijauan, cuman bisa berubah menjadi coklat kemerahan. Makanya. Nah, perubahan warna itu ya, kalau yang menurut isinya itu disebabkan oleh alga Trichodesmium erythraeum yang melimpah di Laut Merah. Alga ini mengubah warna air laut menjadi coklat kemerahan setelah mati. Oke. Tadi teman-teman, apa kalian udah pernah gitu datang ke Arab Saudi atau ke Dubai gitu atau kemana? Kalau aku sendiri emang belum pernah sih, makanya kami mendatangkan pakar-pakar tentang budaya Arab gitu lah. Ya, kebetulan aku udah pernah. Jadi memang di sana itu negara yang sangat modern. Dari laut, pantai, semua itu buatan luar Iya. Indonesia kan alami ya, Asli gitu ya. Iya, alami gitu. Dan emang kayak Burj Khalifa gitu, itu emang setinggi itu dan dijadikan tempat wisata buat orang-orang dari luar Dubai. Ya, salah satu pariwisata emang yang paling mencolok itu emang kalau nggak Burj Khalifa,
Terus emang Mekah gitu ya. Apa ya? Jadi kan kita sebagai muslim itu pasti datang. Maksudnya setiap tahun pasti datang ke sana gitu, dari pihak dari negara Indonesia juga banyak gitu yang datang ke sana, seperti ingin umroh ataupun berhaji. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwasanya oil booming itu memang kelihatan banget lah sisi negatif ataupun sisi positifnya ya. Dimulai dari kemajuan hingga tidak ketergantungan tergantungan dengan minyak, hingga bisa melaksanakan visi Arab 2030 gitu ya. Iya betul. Terus Arab Saudi juga sedang berjalan untuk mendiversifikasi ekonominya melalui berbagai inisiatif seperti pariwisata dan teknologi. Ini adalah langkah positif menuju masa depan yang lebih berkemajuan. Ya. Nah, jika reformasi ini dilanjutkan dengan kebijakan yang inklusif dan partisipatif, saya optimis bahwa masa depan ekonomi negara-negara Arab akan lebih cerah. Yes. Dan selain itu juga butuh partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, sangat penting untuk sampai tujuan ini tuh bisa tercapai. Berarti negara Arab sendiri itu ya, mereka benar mengembangkan pariwisatanya sekarang. Sekarang kan mereka juga banyak banget main tinggi gitu. Oh iya. Jadi visi yang 2030 itu juga nanti mau dibikin bakal kalah dari Burj Khalifa, bakal dibikin lebih tinggi lagi. Nah, ini berhubungan juga ya sama di dalam agama Islam, maksudnya yang ciri-ciri akhir zaman itu kan saling menjadikan Gedung ya. Iya betul. Nah, udah terjadi nih sekarang Di Arab. Dan teman-teman tahu nggak sih kalau negara Arab tuh aslinya bukan negara yang maju, mereka cuma termasuk negara yang kaya aja. Banyak duit lah ya. Banyak duit. Iya. Kalau pendapatannya dari minyak itu. Tapi aku kan pernah baca gitu ya. Itu emang bener nggak sih ada line gitu? Kalian udah tahu the line belum? Apa tuh? Gimana tuh? Itu udah jadi apa belum kalau sekarang? Udah jadi sih, tapi belum semuanya. Jadi Iya. baru kayak kaca itu. Biasanya kan di TikTok banyak yang lewat tuh. Iya. Kaca-kaca foto di depan kaca itu bisa ikut bulan ya. Kalian udah punya cita-cita belum gitu datang ke sana gitu? Ya adalah harapan Iya. kita sana. Apalagi kita mahasiswa kebudayaan. Iya, apalagi kalian masih Arab gitu. Iya. Kayaknya nih pembahasan kita menarik banget ya kan? Iya, emang. Sampai buat aku sendiri nih yang sebagai pendengar emang belum tahu banget tentang kebudayaan Arab, kayak menarik gitu lah. Kayak pengen banget mengetahui tentang kebudayaan Arab tersebut. Kayaknya kita cukupi ya pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih banget kepada kalian yang udah repot-repot datang ke tempat ini gitu ya. Saya Farid selaku moderator pada kali ini, dan rekan-rekan saya Mutiara, Syahla, dan Safa meminta maaf apabila memiliki perkataan yang salah gitu ya. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.